Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah amma ba'du. Thayyib. Sahabat semua yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kembali pembahasan kita kitab Al-Muqaddimatul Ajurrumiyah. Terakhir kita telah membahas tentang amil-amil atau alat-alat penjazm yang menjazmkan satu fiil. Telah kita bahas ada 6. Sekarang kita akan melanjutkan tentang amil-amil penjazm fiil yang dia menjazmkan dua fiil, di mana fiil pertama merupakan syarat, yang fiil keduanya merupakan jawabus syarat. Nah, langsung saja kita akan bacakan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kita baca ulang. Wal jawazimu samaniyata asyara wa hiya lam wa lamma wa alam wa alamma wa lamul amri wa du'ai wa la finnahi wa du'ai. Nah, sampai sini kemarin sudah kita bahas. Berikutnya wa in wa ma wa man wa mahma wa idma wa ayyun wa mata wa ayyana wa aina wa anna wa haitsuma wa kaifama wa idza fi syi'ri khassatan. Baiklah. Jadi mulai dari in sampai idza fi syi'ri khassatan ini dia merupakan amil yang menjazmkan dua fiil. Kita contohkan di sini. Nah, jadi yang harus teman-teman pahami terlebih dahulu yakni tentang yang namanya syarat dan jawab syarat. Sebagai contoh seperti ini. In artinya apabila. In kalau kita terjemahkan boleh artinya apabila. In apa misalnya? In tadrus, misalnya in tadrus, saya tulis bawahnya ya karena sempit tempatnya. In tadrus tanjah. In tadrus tanjah, ini terlalu mepet ya teman-teman. Seperti ini ya, in tadrus tanjah. Nah, apa artinya di sini? In apabila tadrus engkau belajar, tanjah engkau akan sukses atau akan berhasil. Nah, di sini ada dua fiil, yang mana fiil pertama syarat dan yang kedua jawab syarat. Syarat adalah fiil yang pertama. Mana fiil pertamanya? Tadrus. Apabila engkau belajar. Nah, engkau belajar ini syaratnya. Jadi syaratnya engkau belajar dulu. Kemudian jawab syaratnya apa? Jawab syaratnya adalah fiil berikutnya. Tanjah. Niscaya engkau sukses. Nah, jadi engkau sukses itu jawab syarat atau akibat. Mana syaratnya? Belajar. Jadi harus belajar dulu baru sukses. Seperti itu. Jadi di sini ada sebab dan ada akibat. Sebabnya engkau belajar, akibatnya engkau sukses. Nah, sebab itu dinamakan fiil syarat. Akibatnya dinamakan fiil jawab syarat. Nah, dua-duanya kedua fiil ini, dua-duanya itu majzum. Dua-duanya dijazmkan. Kenapa? Sebab jazmnya karena kemasukan huruf atau amil yang menjazmkan dua fiil mudhari. Di sini kita contohkan in. Jadi in ini i'rabnya adalah harfu syartin, huruf syarat. Nanti di antara ini ada yang dia huruf, ada yang dia isim. Boleh kita katakan yakni ada tu syartin boleh. Tajzimu fi'laini, menjazmkan dua fiil. Fiil pertama fiil syarat dan yang kedua jawab syarat. Jadi di sini syaratnya tadrusu. Tadrusu kita baca tadrus sukun. Kenapa i'rabnya tadrus? Kita katakan tadrus fi'lu syartin majzumun atau fi'lun mudhari'un fi'lu syartin majzumun wa alamatu jazmihi
as-sukun. Dan tanda jazmnya menggunakan sukun. Adapun tanjah di sini fi'lun mudhari'un fi'lu jawab syartin. Jadi fi'il jawab syarat. Majzumun dia juga majzum, tanda jazmnya juga dengan sukun. Jadi tanjah seperti itu. Intadrus tanjah. Nah, bisa dipahami ya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman sudah paham tentang syarat dan jawab syarat, itu mudah sekali. Gitu. Kalau kita bahasa Indonesia kan contohnya jika dan maka hubungannya seperti itu. Jika hari ini hujan, maka sekolah libur. Itu contohnya. Mana syaratnya? Hari ini hujan itu syarat. Jadi jika hari ini hujan, terus jawab syaratnya mana? Maka hari ini libur, itu hari ini libur merupakan jawab syaratnya. Jadi kalau hari ini nggak hujan, maka hari ini nggak libur. Nah, seperti ini. Intadrus tanjah. Apabila engkau belajar, engkau sukses. Syaratnya mana? Engkau belajar, itu syarat. Tadrus, itu syarat. Jawab syarat atau akibatnya mana? Tanjah. Nah, jadi engkau tidak akan tanjah illa kecuali apabila engkau tadrus. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman sekalian. Jadi kuncinya adalah memahami tentang fiil syarat dan jawab syarat. Hubungan sebab akibat sebenarnya sih. Nah, in di sini saya contohkan. Berikutnya, ini jadi semua konsepnya sama teman-teman. Dia menjazmkan dua fiil dengan pola seperti itu. Yang pertama syarat, yang kedua jawab syarat. Kemudian ma ini wama kan, ma ini artinya boleh kita artikan apapun. Jadi ma taqra'u aqra misalnya, apapun yang engkau baca aqra, aku pun baca, seperti itu. Atau ma taf'al af'al. Ingat ya dijazmkan ma taf'al af'al. Jadi apapun yang kau lakukan af'al, aku pun melakukan. Seperti itu. Berikutnya man ini artinya boleh kita artikan siapa atau barang siapa. Ini sering di hadis ya. Misalnya apa? Man ya'mal. Oh ini misalnya. Man ya'mal salihan yadkhul jannah. Man ya'mal salihan yadkhul jannah. Barang siapa yang beramal saleh yadkhul jannah, niscaya dia memasuki surga. Itu antara ya'mal dan yadkhul dua-duanya majzum, tanda jazmnya dengan sukun. Kenapa bisa ya nih majzum? Karena yang pertama itu syarat, yang kedua jawab syarat. Seperti itu. Kemudian mahma ini artinya bagaimanapun atau ya apapun itu juga boleh mahma. Jadi mahma boleh misalnya sebentar. Misalnya tadrus adrus. Jadi bagaimanapun engkau belajar adrus, aku pun belajar. Bisa. Wa idma berikutnya, idma ini artinya jika, boleh kita artikan jika. Idma misalnya idma atazawwaj. Apabila engkau menikah, atazawwaj, aku pun menikah. Wa ayun ini yang manapun, seperti itu. Contohnya ini biasanya kalau ayun di sini biasanya diidofahkan, terkadang dia diidofahkan. Misalnya ayu talibin. Misalnya ayu talibin yadrus yafrah. Siapapun atau tolib atau santri manapun yang belajar, niscaya dia akan yafrah, bahagia. Seperti itu. Kemudian mata ini artinya kapanpun. Misalnya mata tadhab adhab, kapanpun engkau pergi, adhab, aku pun pergi. Seperti itu, kapanpun. Kemudian ayyana ini juga sama. Ayyana dia juga artinya kapanpun, jadi sama saja. Contohnya ayyana tadrus, kapanpun engkau pergi. Misalnya
ayyana tadrus, kapanpun engkau belajar, adrus, aku pun belajar. Kemudian wa aina. Aina ini dimanapun artinya. Misalnya aina tadhab, itu dimanapun engkau pergi, yudrik kumul maut. Yudrik kumul maut. Maka niscaya mendatangi engkau kematian. Seperti itu. Itu dari Al-Quran ya. Jadi aina tadhab, dimanapun engkau pergi, kemanapun engkau pergi, yudrik kumul maut, niscaya mendatangi engkau oleh kematian. Niscaya kematian mendatangi engkau. Kemudian anna juga termasuk artinya adalah seperti aina, dimanapun. Jadi boleh kita katakan anna, yakni anna tadhab yudrik kumul maut. Dimanapun engkau pergi, aina takun, gitu, dimanapun engkau berada, yudrikumul maut, niscaya akan kematian mendatangimu. Kemudian haitsuma. Haitsuma ini juga sama, dimanapun. Jadi haitsuma, misalnya haitsuma tadrus, dimanapun engkau belajar, tanjah, niscaya engkau akan sukses. Seperti itu misalnya. Kemudian kaifama. Kaifama artinya bagaimanapun. Misalnya kaifama takun, bagaimanapun engkau itu ada, uhib gitu. Aku mencintai. Uhibka, aku mencintaimu. Kemudian idza fi syi'ri khasatan. Nah, idza pada syair secara khusus. Jadi ini tidak ada kecuali pada syair. Jadi ketika kita membaca kitab atau ibarat Arab yang dia bukan merupakan sebuah syair, niscaya idza ini nggak beramal seperti yang lainnya. Dia tidak menjazmkan dua fiil. Karena idza ini sebenarnya adalah ada tu syartin ghairul jazim, yakni alat syarat yang tidak menjazmkan. Aslinya seperti itu kecuali pada syair. Nah, di sini saya tidak akan membawakan contoh karena ini lebih enaknya kalau kita pakai syarah. Karena juga kalau saya contohkan di sini mengetiknya agak panjang. Oleh sebab itu kenapa dari tadi saya hanya baca sekilas-sekilas, karena memang ini enaknya itu ya teman-teman sekalian, kalau membahas sudah sampai ini penjazm dua ini yang perlu syarat, perlu jawab syarat ini, eh, kalau menurut saya lebih cocok kita bahas menggunakan syarah, karena ini kita tidak menggunakan papan tulis ya. Kalau menggunakan papan tulis enak, saya bisa tuliskan, bisa kasih garis ke sana kemari, tetapi di sini terbatas hanya menggunakan layar ponsel, maka saya hanya memberikan gambaran sedikit. Intinya adalah eh, adat syarat ini atau alat-alat amil-amil yang menjazmkan dua fiil ini itu membutuhkan kepada syarat dan jawab syarat. Kalau teman-teman sudah paham konsep syarat dan jawab syarat ini, insya Allah teman-teman paham semuanya, yakni dari ma, man, mahma dan seterusnya. Kalaupun teman-teman belum paham tetapi sudah paham konsepnya, tapi belum begitu paham mengenai ini, insya Allah nanti di kitab berikutnya akan lebih mudah memahaminya, insya Allah ta'ala. Baik, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan teman-teman sekalian. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Apabila bab ini ya, khusus bab ini belum paham teman-teman, nggak apa-apa. Insya Allah nanti di kitab berikutnya akan lebih mudah karena kita insya Allah akan menggunakan kitab syarah atau kitab penjelasannya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dan doif serta lemah datangnya dari hamba diri pribadi. Atas segala khilaf dan salah kami mohon maaf, dan kepada Allah lah kami bertaubat dan memohon ampun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.